Shalom, di sini kami berkumpul untuk sharing materi dari toko Georgian Movement. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Dewa Tibarki. Saya Devian Sita Samba. Saya Iren. Saya Andre Yusufio. Dan saya Jessica Rina. Ya baik, dari toko Georgian Movement, di mana kita ketahui bahwa Georgian Movement adalah seorang pelapor dari teologi pengharapan. Movement percaya bahwa janji Allah untuk berbuat bagi masa depan adalah lebih penting daripada apa yang telah Dia lakukan di masa lampau. Hal ini tidak berarti bahwa orang harus melarikan diri dari dunia untuk mendapatkan dunia yang lebih baik. Teologi pengharapan Movement berbicara tentang Allah yang ada di depan kita dan yang akan menjadikan semuanya baru. Sekarang Dia dikenal dari janji-janjinya. Teologi pengharapan Movement ingin memikirkan pengharapan bukan sebagai penghabisan seperti yang disebutkan di dalam dogmatika Kristen ekstatologi, melainkan sebagai dasar dan sebagai pola pemikiran yang terus-menerus memengaruhi dogmatika Kristen. Ekstatologi menurut Movement adalah suatu keterbukaan kepada masa yang akan datang, pembahasan masa yang akan datang. Dalam teologi pengharapan, ekskatologi diinterpretasikan kembali sebagai sesuatu yang sentral dari doktrin Kristen. Dalam arti inilah ekskatologi dalam teologi pengharapan Movement berbeda dengan ekskatologi tradisional sebelumnya. Georgian Movement lahir pada 8 April 1926 di Hamburg atau di Jerman. Keluarganya tidak taat dalam hidup beragama. Sejak kecil, Movement mempunyai ketertarikan dengan puisi, karya sastra, dan pemikiran para filsuf Jerman atau Lessing, Goethe, dan Nietzsche. Bahkan buku Zarathustra menjadi buku kegemarannya. Pada usia 16 tahun, ia juga mengidolakan Albert Einstein. Nah, pertanyaan saya, apa yang melatar belakangi pemikiran Georgian Movement dan coba uraikan tentang teologi pengharapan yang realistis? Baik, yang melatar belakangi pemikiran Georgian Movement yaitu tentang teologi pengharapan. Teologi pengharapan Movement berbicara tentang Allah yang ada di depan kita dan yang akan menjadikan semuanya baru. Sekarang Dia dikenal dari janji-janjinya. Allah adalah Allah yang mempunyai masa yang akan datang sebagai sifatnya yang hakiki. Dalam hal ini, Georgian Movement mengalami suatu pengalaman penderitaan yang dialami ketika menjadi tawanan perang. Tak kala semangat belajarnya semakin bertumbuh, Movement justru mengalami tantangan yang hebat. Bahkan bisa kita katakan ia mengalami masa muda yang suram. Betapa tidak, ketika umur 18, tepatnya pada akhir tahun 1944, ia dipaksa masuk dinas militer Jerman. Bahkan ia ikut dalam Perang Dunia Kedua. Ia menjadi tawanan perang di Belgia dan Inggris. Ia menyaksikan bagaimana tawanan menderita, sekarat, bahkan tidak sedikit yang mati. Mereka tidak memiliki harapan sama sekali. Ia beruntung karena iman kepada Kristus. Ia memiliki semangat hidup walaupun sesungguhnya menderita dalam tahanan. Uraian tentang pengharapan yang realistis. Pengharapan akan ada yang dijanjikan Allah bagi masa depan. Yang kedua, pengharapan itu bersumber dari dinamika sejarah keselamatan. Yang ketiga, salib dan kebangkitan Kristus adalah landasan pengharapan. Yang keempat, pengharapan Kristiani meresap dalam dunia konkret kini dan di sini. Ya baik, dari hal itu, bagaimana ia memandang masalah tersebut? Ia memandang masalah tersebut mengerikan daripada tawanan lain, dan hal itu sangat mempengaruhi pengalaman pribadinya. Karena ia juga menyaksikan
Jurgen Moltmann rupanya dipengaruhi oleh seorang filsuf Marxis Yahudi, yaitu Ernst Wolff. Uraian Wolff tentang harapan dan juga pengalamannya ketika menjadi tawanan perang mendorongnya untuk menulis sesuatu tentang teologi pengharapan. Moltmann menemukan bahwa prinsip harapan yang diuraikan oleh Wolff perlu dilengkapi konsep pengharapan dalam iman akan Allah, dan bukan pengharapan sekular atau pengharapan akan masa depan dunia tanpa Allah. Pengalaman kehadiran Allah dalam situasi penderitaan menggerakkan hatinya untuk membagikan penemuan teologisnya kepada orang lain. Oke, baik. Terus bagaimana pokok-pokok pemikirannya? Ya, pokok pemikiran Jurgen Moltmann yaitu berharap hidupnya tinggi. Ia memiliki harapan yang kuat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk manusia lain, terkhusus untuk Jerman, bangsanya yang sedang mengalami krisis setelah perang. Moltmann menemukan bahwa prinsip harapan yang diuraikan oleh Wolff perlu dilengkapi dengan konsep pengharapan dalam iman akan Allah, dan bukan pengharapan sekular atau pengharapan akan masa depan dunia dan Allah. Pengalaman kehadiran Allah dalam situasi penderitaan menggerakkan hatinya untuk membagikan ilmuwan teologisnya kepada orang lain. Oke, baik. Untuk pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana pemikiran Jurgen Moltmann tentang pengharapan yang realistis? Teologi pengharapan Moltmann memusatkan perhatiannya pada manusia yang sedang bersejarah di dalam dunia dalam hubungannya dengan Kristus yang hidup saat ini. Moltmann sangat menekankan aksi nyata dalam hidup bermasyarakat sebagai konsekuensi logis dan dalam iman dan Kristus yang menderita dan bangkit. Pemikiran Moltmann tentang pengharapan yang realistis dan ini masih relevan untuk dunia sekarang ini. Situasi dunia yang seringkali tidak menentu menyadarkan orang-orang Kristen untuk tidak putus asa. Ya, baik. Jadi dari pembahasan kita tadi kita dapat menyimpulkan bahwa teologi pengharapan Jurgen Moltmann menekankan hal penting dalam hidup umat beriman, yakni pentingnya menaruh harapan kepada Kristus. Pengalaman penderitaan pribadi dan juga kehancuran bangsa Jerman menyadarkan Moltmann akan pentingnya harapan terjadinya perubahan hidup ke arah yang lebih baik di masa depan. Pengharapan ini bukan karena pengharapan ini bukan tanpa Allah seperti Blok, tetapi bersandar pada iman akan Kristus. Ini harus diwujudkan dalam tingkah laku konkret, yakni mengubah dunia yang penuh penderitaan. Dengan demikian, pengharapan Kristiani bukan hanya ucapan, tetapi dibuktikan melalui aksi yang nyata yang menghadirkan Kristus. Inilah pengharapan yang realistis, pengharapan yang menyentuh persoalan konkret para pengikut Kristus. Gereja dipanggil untuk pergi dan melayani di dalam dunia, membangun dunia baru sambil menaruh harapan kepada Kristus. Baik, sampai di sini pembahasan kami pada saat ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Coba lihat video.